Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizal Ainun Irfai, yang kedua ada Sinta Nuridayati, yang ketiga ada Andi Kurniawan. Manajemen risiko. Definisi risiko adalah kemungkinan akan terjadinya sesuatu kerugian yang bersifat negatif. Yang kedua, manajemen, yaitu kegiatan yang mengkoordinir seperti mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai. Sedangkan manajemen adalah upaya untuk meminimalisasi kerugian dan peningkatan peluang di perusahaan dalam upaya mencegah kecelakaan kerja. Tujuan manajemen risiko yaitu mencegah atau meminimalisasi pengaruh negatif akibat kejadian yang tidak terduga melalui menghindari risiko atau persiapan perencanaan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Adapun tahapan-tahapan manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis kualitatif. Yang keempat, analisis kuantitatif. Yang kelima, perencanaan respon terhadap risiko. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian risiko. Adapun pengertian dari tahapan manajemen risiko sendiri, yang pertama, risk management planning adalah memutuskan bagaimana cara merencanakan atau pendekatan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Yang kedua, risk identification, yaitu menentukan atau mengidentifikasi risiko yang dapat berdampak pada proyek. Yang ketiga, qualitative risk analysis, yaitu prioritas risiko berdasarkan peluang dan dampak. Yang keempat, quantitative risk analysis, yaitu estimasi secara numerik efek daripada risiko dan tujuan proyek. Yang kelima, risk response planning, yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mereduksi ancaman untuk mencapai tujuan. Yang keenam, risk monitoring and control, yaitu memonitor resiko-resiko yang terjadi atau rawan terjadi selama proses proyek berlangsung. Contoh kasus manajemen resiko, kita mengambil perusahaan IT berasal dari Inggris yaitu Morse. Morse adalah sebuah perusahaan IT asal Inggris. Mereka telah melakukan survei pada 1.460 karyawan perusahaan tersebut. Ternyata lebih dari setengahnya, yaitu 57% di antara mereka menggunakan waktu kerja selama 40 menit per minggu, atau kira-kira 1 minggu dalam setahun, hanya untuk mengakses situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Kegiatan mengakses situs jejaring sosial ini dapat merugikan sejumlah pengusaha, terutama bagi pengusaha yang karyawannya berinteraksi di sana selama jam kerja dan menurunkan produktivitas. Pembisnis di seluruh Inggris dapat mengalami kerugian yang cukup besar akibat waktu yang disalahgunakan oleh karyawannya sendiri. Manajemen risiko terhadap kasus di atas akan dijelaskan oleh teman saya pada tahap pertama sampai tahap ketiga, dan selanjutnya akan saya jelaskan pada tahap keempat sampai tahap keenam. Manajemen risiko beserta kasus. Yang pertama adalah perencanaan manajemen risiko dengan pengertian pemilihan keputusan bagaimana cara merencanakan atau pendekatan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Pada kasus di atas, perencanaan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko adalah menggunakan metode Octave-S. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, dilakukan wawancara dengan pihak HRD dan pihak TI dengan upaya untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi atau kemungkinan terjadi pada perusahaan.
Metode Octave S terdiri dari 3 tahap, yaitu membangun aset berbasis profil ancaman, yang kedua mengidentifikasi kerentanan infrastruktur, dan yang ketiga mengembangkan strategi keamanan dan perencanaan. Dari ketiga tahap tersebut, di dalamnya terdapat 5 proses yang terdiri dari 16 aktivitas dan 30 langkah. 5 proses tersebut adalah mengidentifikasi informasi organisasi yang terdiri dari 3 aktivitas dan 4 langkah, membuat profil ancaman yang terdiri dari 3 aktivitas dan 12 langkah, memeriksa perhitungan infrastruktur yang berhubungan dengan aset kritis yang terdiri dari 2 aktivitas dan 5 langkah, identifikasi dan analisis risiko yang terdiri dari 3 aktivitas dan 3 langkah, mengembangkan strategi perlindungan dan rencana mitigasi yang terdiri dari 5 aktivitas dan 6 langkah. Tahap kedua adalah menentukan atau mengidentifikasikan risiko yang dapat berdampak pada proyek. Di dalam metode Octave S, terdapat beberapa kategori risiko yang merupakan dasar pengukuran risiko Octave S, di mana kategori risiko ini menjadi tolak ukur wajib dalam melakukan penelitian. Kategori tersebut yaitu kesadaran keamanan dan pelatihan, strategi keamanan, manajemen keamanan, peraturan dan kebijakan keamanan, kolaborasi manajemen keamanan, rencana kemungkinan, pengendalian akses fisik, pemantauan dan audit keamanan fisik, manajemen jaringan dan sistem, pemantauan dan audit keamanan TI, pengesahan dan otorisasi, manajemen kerentanan, enkripsi, desain dan arsitektur keamanan, manajemen insiden. Selama mengevaluasi Octave S, tim analis melibatkan keamanan dari berbagai perspektif, memastikan bahwa rekomendasi yang dicapai sesuai dengan keseimbangan berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pemprioritasan risiko berdasarkan peluang dan dampak terjadinya risiko tersebut. Dalam kasus di atas, terdapat beberapa prioritas risiko ancaman yang disebut sebagai aset kritis, yaitu aplikasi Group Health Insurance, database server, jaringan atau network di dalam perusahaan, dan personal komputer atau PC. Ancaman pada aset kritis perusahaan dapat terjadi melalui 2 akses, yaitu akses fisik maupun akses jaringan, dan setiap akses memiliki 2 aktor, yaitu aktor yang berasal dari dalam dan aktor yang berasal dari luar perusahaan. Motif pelaku dalam melakukan ancaman dibagi menjadi 2, yaitu ancaman yang dilakukan dengan sengaja dan ancaman yang dilakukan secara tidak sengaja. Dari motif pelaku tersebut mengakibatkan kemungkinan terjadinya penyingkapan, modifikasi, penghancuran, dan gangguan terhadap manajemen proyek. Yang keempat adalah analisis kuantitatif, yaitu estimasi secara numerik dari dampak terjadinya risiko tersebut. Dalam contoh kasus di atas, teknologi informasi yang sebelumnya diharapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan justru membawa dampak yang merugikan karena kurangnya pemahaman mengenai dimensi resiko teknologi informasi. Bila dikalkulasikan, diperkirakan bahwa pembisnis di seluruh Inggris mengalami kerugian total sekitar 1,38 miliar pound sterling atau 21 triliun rupiah per tahun akibat waktu yang disalahgunakan oleh karyawannya sendiri. Yang kelima, perencanaan respon terhadap resiko, yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mereduksi ancaman untuk mencapai tujuan. Dalam contoh kasus di atas, untuk mendukung pelaksanaan hasil pengukuran resiko, teknologi informasi Octave S, manajemen perusahaan harus membuat suatu strategi bisnis sebagai prioritas bagi keamanan perusahaan dan melakukan evaluasi secara berkala agar dapat disusun secara strategi untuk penanggulangan risiko. 6. Pengawasan dan pengendalian risiko, yaitu memonitor risiko-risiko selama proses proyek berlangsung. Penggunaan metode Octave S secara baik dapat menunjukkan sejauh mana organisasi mengikuti praktek keamanan yang baik. Profil risiko untuk setiap aset kritis menggambarkan jarak antara risiko terhadap aset, serta perusahaan dapat mempertimbangkan apakah metode Octave S merupakan metode terbaik dalam melakukan pengukuran risiko guna menjaga aset-aset perusahaan.
Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.